Halo semuanya, terima kasih yang sudah melihat video ini. Kali ini kita akan ngebahas terkait strategi efektif menjalankan internet marketing untuk bisnis. Lebih lanjut, perkenalkan nama saya Afdan. Untuk jenjang pendidikan saya itu di S2 Manajemen Sistem Informasi, dan saya juga menjalankan beberapa bisnis yang nanti kita bisa dijadikan kasus ataupun studi kasus. Jika ada informasi ataupun mungkin ada pertanyaan, bisa kontak saya via WhatsApp ya, sudah saya tertera, ataupun bisa lewat email. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ada beberapa yang akan kita capai. Jadi nanti video ini pun akan terdiri dari banyak ataupun beberapa video lanjutan. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama adalah memahami cara mengatur pola dan strategi internet marketing. Yang kedua itu memahami konsep internet marketing secara keseluruhan. Yang ketiga, cara menggiring orang untuk mengenal bisnis sampai melakukan transaksi. Setidak-tidaknya memang kita lakukan agar para calon customer itu memfollow, like, dan juga mungkin subscribe ya kalau untuk di YouTube. Nah, yang selanjutnya adalah kita bagaimana sih cara memahami membuat konten marketing tersebut dan juga cara copywritingnya. Dan mungkin nanti kita akan juga belajar cara mengelola dan mengatur strategi beriklan di Facebook, Instagram, ataupun Google. Kalau untuk sekarang juga mungkin ada yang TikTok ya. Nanti kalau misalkan waktunya cukup, kita akan belajar juga untuk yang TikTok. Untuk target audiens sendiri, untuk video ini saya buat pertama itu adalah untuk business owner yang memang ingin terjun ke dunia internet, yang mungkin tadi offline, lalu ingin bermigrasi atau berintegrasi dengan dunia internet. Yang kedua adalah untuk pemula yang ingin belajar internet marketing, karena untuk sekarang ini banyak sekali lowongan-lowongan kerja yang memang membutuhkan skill yang terutama untuk internet marketing ataupun mungkin digital marketing ya. Yang ketiga adalah bisa untuk profesional yang ingin pindah karir, yang tadinya mungkin kerjanya sebagai CS, ini bisa juga switch karir ke pindah ke internet marketing. Oke, gitu ya. Lalu di dalam paradigma ataupun mungkin ya informasi dari rekan-rekan yang lain, ada berseliweran tentang internet marketing versus digital marketing. Nah, kita akan bahas. Pada intinya sebenarnya digital marketing adalah teknik pemasarannya. Jadi misalkan ada orang yang berasumsi atau mungkin berpendapat lain juga, itu tidak masalah. Kalau misalkan kita secara daftar pustaka ataupun mungkin lebih kepada patokannya apa sih studi literaturnya. Kalau kita ngambil dari beberapa studi literatur, mungkin ada beberapa pengertian yang berbeda-beda. Namun di sini saya menggunakan yang Rahmadi ya, menggunakan Rahmadi terkait apa sih pengertian di digital marketing. Jadi kita persempit saja agar sebenarnya memang tidak terlalu jauh beda gitu ya. Jadi pada intinya digital marketing adalah sebuah teknik pemasarannya. Lalu digital marketing ini sebenarnya kerjaannya juga ada untuk di billboard yang elektronik, ada juga di radio, di televisi, dan juga di internet. Nah, kalau kita bandingkan dengan internet marketing, loh kok agak sama ya? Ya karena memang internet marketing ini bagian dari digital marketing. Untuk internet marketing ini sebenarnya hanya fokus pada sebuah saluran internet ya, yang terutama mungkin kayak SEO, SEM, atau misalkan di website segala macam yang memang berbaur di ranahnya internet. Nah, bedanya antara internet marketing dan digital marketing terletak pada kalau internet marketing ini
memang lebih fokus pada saluran internet. Beda halnya untuk yang digital marketing, itu dia masih ada televisi ataupun radio dan juga billboard elektronik gitu ya. Jadi memang untuk internet marketing dia fokus hanya di internet atau saluran via internet. Makanya kalau misalkan kalian lamar sebuah pekerjaan digital marketing, ya nanti ada mengurus juga gitu ya, mengurus juga yang ada di billboard dan segalanya, karena itu masuk ke digital marketing. Kalau kalian misalkan ngelamarnya hanya internet marketing, untuk yang ini ya, untuk yang bekerja, internet marketing lebih pada fokus di saluran internet aja gitu ya. Oke, selanjutnya kita melihat dari segi statistik ya. Jadi kita harus menggunakan dunia bisnis itu ya, harus menggunakan internet marketing. Kenapa? Karena semakin tahun itu semakin meningkat. Bahkan jumlahnya mungkin hampir menyentuh 79% ya. Di angka kalau 2022 sampai 2023 itu menyentuh angka 78,19% orang Indonesia yang melek internet. Jadi ini sangat berpeluang atau menghasilkan profit. Makanya ini perlu digarap bagi business owner. Dan juga loker-loker yang sekarang banyak pun juga mungkin lebih banyak variatifnya dan juga di ranah internet. Kalau kita bandingkan lagi ke e-commerce lah, e-commerce di 2003 ini kuartal 1 menurut data box ya, kata data ini menunjukkan bahwa Medical udah sampai 150 orang lebih ya. Kita seusaha mungkin atau berusaha untuk masuk go digital, mungkin satu pakai cara lewat Shopee gitu ya, Shopee, Tokopedia, Lazada. Nanti blognya ataupun di mana sih saya bisa lebih banyak mas dicoba, mungkin jual tisu untuk tisu ya, masang di beberapa jual commerce ataupun dan juga commerce yang lebih ternyata hasil profit gitu, yaitu di gimana sih saya bisa lebih banyak mas dicoba, mungkin jual tisu untuk tisu ya, masang di beberapa jual commerce ataupun dan juga commerce yang lebih ternyata hasil profit gitu, yaitu di kita memukul rata di Shopee lebih gampang, Tokopedia lebih gacor. Itu kembali lagi nanti gantung dari sebenarnya banyaknya, nanti kalian bisa improvement gitu ya. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah produk Anda lebih laku di Shopee ataupun Tokopedia. Jadi memang harus dicoba semuanya, baru nanti kita akan ketahuan. Jadi kalau secara memang e-commerce yang paling besar ya Shopee ya untuk di Indonesia saat ini. Lalu kalau kita lihat dari platform sosial media sendiri, yang masih jadikan primadona masih di YouTube. Jadi kalian ketika memang business owner ataupun sebagai kerja di bidang internet marketing, perhatikan juga mungkin branding di YouTube. Karena orang-orang juga sekarang memang ada yang short video gitu-gitu ya, memang harus dicoba. Jadi setidak-tidaknya kalau misalkan sosial media itu pegang 3 sih, itu yang paling minimal. Tapi saran saya memang pakai semua, yang paling tinggi biasanya 1-5 kayak gitu. Nah, bisa kalian gunakan juga kayak YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, ataupun mungkin pakai WhatsApp juga ya, mungkin lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan gimana sih pola pikir kita menjadi seorang internet marketing, ataupun kita belajar gimana sih sebagai business owner kita mempelajari gimana sih pikiran internet marketing tersebut. Nah, pola yang pertama itu memang harus mau belajar, karena setiap tahun ataupun mungkin setiap bulan bakal berbeda sekali, terutama mungkin sekarang udah ada AI segala macam. Makanya kita harus mau terus belajar, karena internet ini ataupun dunia maya ya orang menyebutnya, sesuatu yang mungkin
sangat berubah. Entah mungkin bulan ini, bulan depan, kita tidak tahu. Makanya kita harus mempunyai pola pikir mau terus belajar. Yang kedua, berani investasi. Pikiran kita jangan seperti misalkan saya pengen jual gitu ya, jual produk A gitu dengan budget sekian, pengen sekian, itu agak sedikit mustahil juga. Ataupun mungkin budgetnya dikit pengen dapatnya banyak, ya itu agak mungkin kurang realistis ya. Begitupun ketika saya menjalankan sebuah bisnis, kalau kita ingin menghasilkan lebih banyak, maka kita juga harus spend lebih banyak. Contoh misalkan dalam satu e-commerce kita tuh butuh sebuah spend ads gitu ya. Maka ketika ingin kita dapat di halaman pertama, maka yang si PPC atau per klik itu, atau misalkan ada target pengen jadi page pertama, spend money-nya ataupun ads-nya harus banyak, ya itu memang seperti itu dunia sekarang, karena orang juga udah berlomba-lomba untuk menjadi di halaman pertama. Kalau di e-commerce gitu ya, pengen di halaman pertama. Cara mengalahkan mereka ya mau nggak mau adalah per kliknya mungkin ditambahin, yang tadinya mungkin 400 sekarang jadi 1000. Dan itulah memang untuk investasi ini yang memang cukup agak tricky ya, karena kita juga kalau kita ingin dapat hasilnya maksimal ya kita juga spend investasi yang juga cukup maksimal. Lalu berani bereksperimen ya, kita harus berani bereksperimen. Tadi saya sudah bilang bahwa bisa jadi jualan produk kita lakunya ada di Blibli, itu bisa jadi. Yang mungkin Shopee pertama, ya bisa jadi ketika kita udah masuk Shopee kok misalkan boncos ataupun kok nggak naik-naik, bisa jadi saluran yang lain kita perlu coba. Jadi harus terus kita berani bereksperimen. Hal tersebut pun ya saya alami gitu ya. Tapi memang harus berani bereksperimen. Selanjutnya konsisten ya. Ketika kalian ingin membuat sebuah branding segala macam, maka konsisten itu perlu. Kalau misalkan ada budget ya, harus nge-hire orang yang memang kompeten. Kenapa? Karena konsistensi ini adalah kunci algoritma. Kalau kalian misalkan mau murni, ya harus di ibaratnya posting terus menerus setiap hari. Sehingga apa? Supaya algoritma yang mungkin ada di e-commerce ataupun sosial media bisa masuk ke kita dan bisa meng-up bisnis kita. Yang selanjutnya adalah kreatif. Kalau zaman sekarang ini kita ibaratnya gini loh. Kita mau sebuah promosi gitu ya. Kalau bentukannya cuma gambar, sekarang orang males. Jadi makanya kita harus kreatif. Oh, kita bikin video. Video seperti apa ya? Video nanti bisa di improvement atau mungkin bisa lihat orang yang FYP sebelumnya gitu ya. Terutama mungkin di TikTok ya. Lebih mudah untuk FYP ataupun di halaman depan lah, ibarat istilah seperti itu. Jadi itulah beberapa yang saya bisa sampaikan di pembukaan ataupun pendahuluan. Nanti selanjutnya kita akan belajar gimana sih mindset bisnisnya, sales dan juga marketingnya. Terima kasih, sampai jumpa.